sebenarnya itu bukan mental block tapi lebih ke fear. Oke. Fear of future. Oke. Yang jadi masalah itu kalau kita punya fear of future itu udah kita piara dari kita muda. Misalnya dari zaman sekolah. Ya, biasa orang yang overestimate, so dia underestimate diri sendiri karena mungkin something happen. Yeah. Nah, most likely is because of failure. Yeah. So how do you get on with failure gitu? Bounce back. Yes. Oke. Dari situ kita bisa tahu when to push, when to coach, when to challenge, when to brainstorm, who to brainstorm, how to brainstorm. Itu kuncinya. Jadi baik sekali dong faktor-faktornya Of buat course. nge-harness. Hello Big Thinkers, welcome to Big Thinkers Podcast, Big Things Ahead. Jadi gue Nathan, co-founder dari Lumino. Bersama gue ada Bro Neil, founder dari Mindset Merdeka. Jadi apa kabar bro? Baik bro. Wah ini udah sore-sore tapi masih semangat aja. How's your day man? My day is amazing. What about you? Well, today has been a good day. Tumben nih jalanan lagi agak sepi ya. Iya. Jadi ngelanjutin dari last week's episode. Gue ada beberapa pertanyaan yang menarik sih, yang mungkin nge-represent anak-anak muda yang seperti gue yang bingung nih how to start their business gitu. Iya. Jadi banyak sekali anak-anak muda tuh they're confused. Like how do I start my business? Itu menurut gue sih barrier paling gede sih dari buat anak-anak muda seperti gue yang kayak aduh gue mau buka bisnis tapi bingung where do I start? Okay. Is that a question to me? Where do I start? Okay. Yes. Biasanya gua menyarankan teman-teman before you start a business, start working in a company. If you say misalnya lu kerja di perusahaan, tapi kalau bilang, tapi bro gua belum tentu ada potensi dapat pekerjaan karena gue belum experience. Ya lu mulai sebagai internship magang. Karena tujuan lu sebenarnya bukan bekerja dulu, tapi tujuan lu adalah mempelajari environment kerja itu seperti apa. How does the boss treat the employee? How leadershipnya seperti apa? Terus communicationnya seperti apa? Spirit di dalam kantor itu seperti apa? Terus dari situ lu bisa ngerti gitu kan, challenges yang dihadapin apa. Setidaknya lu ada gambaran lah. Lu juga bisa, kalau yang konsepnya digital, konsepnya lu bisa, kalau lu adalah kreator, lu bisa bangun konten sendiri. Itu lebih ke talent. Tapi dari situ lu bisa expand menjadi sebuah bisnis. Kalau lu ikutin kelas-kelas kayak how to sell online, lu juga bisa mulai praktek. Karena menurut gue semuanya sekarang udah available. Lu mau jualan di platform seperti Shopee, TikTok. Yes. Lu mau jualan di Tokopedia dan sebagainya, lu bisa gitu. Jadi lu bisa mencoba melakukan satu atau lain hal. Bahkan ada orang yang misalnya dia latihan bikin martabak di rumah, terus dia pakai WA open PO. Okay, jadi itu kalau kita ngomong memulai itu banyak faktor. Ada lagi mau mulai dengan skala medium. Gue dikasih duit sama babe gue nih, istilahnya gitu kan. Head start ya. Disuruh start, mungkin bukan bisnis baru tapi divisi baru di perusahaan misalnya. Nah itu juga menjadi satu keseruan tersendiri. Ada lagi yang memang dia udah dikasih modal, dia memang punya nyali ngomong sama orang tuanya, gue butuh modal, gue mau mulai sesuatu bareng sama temen gue, ya juga bisa. Yes. Yang penting jangan berhenti belajar tentang do's and don'ts-nya di dalam dunia entrepreneurship. Oke. Kalau mau mulai. Berarti emang mau regardless how do we start, skala sebesar apapun, sekecil apapun, yang penting the key is to learn. Yes, betul. Oke. Tadi juga sempat pasnya ngomong keren nih, don't think about the do's and don'ts. Dan emang pasti kita anak-anak muda are bound to make mistakes. Yeah. Tapi banyak sekali yang ada mental block kayak I can't make these mistakes. If I make this mistakes, this will happen. That will happen. Like gimana sih cara melewati mental block itu sebenarnya? Oke, sebenarnya itu bukan mental block tapi lebih ke fear. Oke. Fear of future. Oke. Yang jadi masalah itu kalau kita punya fear of future itu udah kita piara dari kita muda. Misalnya dari zaman sekolah, Yeah. nanti kalau gue nggak belajar gue nggak lulus, nah kan, Yeah. konsepnya kan begitu.
Terus kalau gue dapat nilai kecil, nilainya pas-pasan, gue diketawain atau gue dimarahin misalnya, atau gue dibanding-bandingin. Karena itu kebentuk dari kita masih muda. Yes. Jadi sebenarnya ada cara yang selalu gue lakukan pada saat kita meragukan diri sendiri atau memiliki rasa takut, yaitu gue menulis di kertas dengan jelas, dengan pertanyaan apa yang saya takutkan, apa yang saya cemaskan, apa yang saya ragukan. Dengan 3 pertanyaan itu, gua setidaknya melatih otak gua untuk mengidentifikasi sebenarnya gua tuh takut atau cuman cemas, atau sebenarnya awal mulanya meragukan diri. Oke. Nah, begitu gua mengidentifikasi itu, gua mulai melakukan di kolom yang berikutnya, gimana caranya supaya gua nggak ragu. Misalnya, lu takut gagal. Mau mulai bisnis semua orang pasti takut gagal. Iya, pasti. Standar kan? Standar. Nah, supaya nggak gagal, lu ngapain? Nah, lu nanya dong pertanyaan itu ke diri lo. Oh, gue takut gagal karena misalnya di situ tulisannya gue nggak punya pengalaman. Oke, kalau nggak punya pengalaman, langkah berikutnya untuk dapat pengalaman apa? 2, lu yang punya pengalaman atau beli orang yang punya pengalaman. Artinya ngajakin orang yang punya pengalaman. Benar dong? Ya. Nah, kalau misalnya lu cemasnya di mana? Nanti kalau gue invest terus nggak works, gimana? Kurang lebih kan mirip tuh, cemas sama takut tuh. Nah, kecemasan itu penting nggak untuk sekarang? Sekarang ini yang penting buat gue action apa cemasnya? Kalau gue lebih pentingin cemasnya, gue nggak akan action. Tapi yang paling bahaya itu pada saat lu meragukan diri lu sendiri. Jadi kadang kita sebagai manusia itu jangan overestimate ourselves, tapi juga jangan underestimate ourselves. Miliki progresif. Jadi miliki proses yang progresif, tumbuh secara progresif. Misalnya ada quote ya, a character of a successful people itu selalu under promise over deliver. Under promise over deliver. Artinya gue tidak pernah memberikan janji yang muluk-muluk, tapi gue memberikan hasil yang gokil. Oke. Nah, kalau itu punya prinsip sebagai karakteristik di diri kita, automatically kita akan memiliki confidence. Tapi yang kejadian di semangat-semangat anak-anak muda itu, dari hari pertama dia cetak logo dan dia cetak status sebagai CEO di kartu nama, dia udah merasa dirinya hebat. Pada umumnya, Yes. nggak semuanya. Itu jebakan Batman. Jadi first you overestimate yourself, terus ternyata you are nothing, terus nanti you underestimate karena you merasa dirinya, gue sebenarnya nobody. No, semua orang itu somebody di dalam hidupnya. Cuman lu mau lihat ke situ atau enggak gitu. Berarti Itu sih, bro. lebih anjlok dong kalau diri kita yang overestimate terus langsung underestimate. Jatuhnya lebih dalam dong. Iya, Lebih- makanya jatuhnya lebih dalam. That's Jadi, why we have kunci. to manage our expectations dong. sebenarnya. Betul. Makanya tadi gue kasih solusinya kalau lagi ada fear atau self doubt, gue nulis Oh. untuk mengidentify. Anyway juga pasti dari semua concern itu harusnya ada solusinya sebenarnya. Di dalam hidup ini nggak ada yang nggak ada solusinya. I agree. And kalau misalnya yang dari perspektif gue juga sebagai entrepreneur emang kita harus bisa sih dalam problem solving. Kan sebenarnya itu kan juga problem tapi yang muncul dari diri kita sendiri. Betul. Jadi ya pasti ya ada masalah-masalah yang kita hadapi mau di bisnis ataupun di diri kita sendiri emang kita harus inilah at least nge-list down Betul. and how do we solve these problems gitu. Nah tadi juga Bro Neil ada bilang biasa orang yang overestimate so dia underestimate diri sendiri karena mungkin something happen. Iya. Nah most likely is because of failure. Yeah. So how do you get on with failure gitu? Bounce back. Yes. Oke. Kunci dari bounce back itu pertama kita harus tahu gue gimana ngomongnya ya. Gini. Every ending is a new beginning and every new beginning has a new ending. It's a cycle. Ya. Ya kan? Jadi setiap kegagalan itu adalah permulaan yang
keren. Setiap permulaan yang keren akan menemui sebuah kegagalan yang keren. Jadi kita jangan fail backwards. Oke. Kita belajar untuk fail forward. Gue gagal untuk tumbuh, bukan gagal untuk mandek. Karena nggak ada. Ya sekarang simpelnya gini deh. Lo waktu masih kecil pertama kali naik sepeda langsung bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Terus begitu lo bisa agak oleng-oleng dikit jatuh, lihat darah pertama kali nangis nggak? Nangis. Oke. Itu fear nggak? It's fear ya. Iya. Pertanyaannya abis lihat darah 2 hari kemudian abis dipakein obat merah bahkan mungkin sehari kemudian, lo pengen naik sepeda lagi nggak? Udah lupa kemarin berdarah. Exactly. Iya. Berarti by default kita itu by default human itu demen eksperimen kan? Iya benar. Iya kan? Tapi karena kita udah kejebak, jangan sampai gagal, jangan sampai gagal, jangan sampai gagal. The point is bukan jangan sampai gagal. The point is jangan sampai lu menggagalkan diri lu. Itu kalimat yang paling penting. Kegagalan itu pasti ada, tapi bukan lu yang gagal. Proses lu yang membuat itu gagal. Langkah lu yang membuat itu gagal, rencana lu yang membuat itu gagal. So ubah rencananya, ubah prosesnya, pelajari. Karena lu infinite, lu bisa grow di aspek manapun. Keren sih. Gue juga mikir kalau emang manusia kalau nggak pernah ngerasain kegagalan juga, ya, kita di situ-situ doang. Iya. Yeah. Kayak mendingan kita coba daripada kita regret sih. Betul. Itu yang misalnya dari mungkin pengalaman kita sebagai manusia, we are like evolving beings gitu. Kita dari zaman dulu banget sampai sekarang we are always evolving. Setuju. Berarti emang we are about to make mistakes. Betul. So jadi buat anak-anak entrepreneur sekarang yang lagi mau coba mulai bisnis mereka, jangan takut gagal. Yeah. Pasti ada solusinya. Betul. That's a really great advice. Kan nih Bro Neil udah kasih nih advice keren-keren. So coba kita balikin. What is the best piece of advice that you have ever received? Oh, the best piece of advice that I've ever received. The best piece of advice that I've ever received is never regret. That's number 1. Number 2, in every failure, there is either a great learning or a new opportunity. Udah, itu aja. Oh. Jangan pernah menyesal, dan di setiap proses lu gagal, lu akan menemui satu pelajaran yang hebat, pelajaran mahal mungkin, atau sebuah kesempatan yang luar biasa karena lu digagalkan untuk menemukan kesempatan itu. Itu gokil sih. Luar biasa. Dan gue yakin pasti Bro Neil udah sampai ke sini karena kegagalan-kegagalan yang pernah Bro Neil rasain ya, dari muda hingga sekarang. Iya sih. Jadi menurut gue Speaking setiap orang pasti ada faktor itunya gitu. Cuman ada yang berapa kali, ada yang cuman sedikit, ada yang banyak. Ya. Tiap orang punya jam terbang dan dia punya cycle of life-nya tuh beda-beda. Tapi benang merahnya pasti ada gagal, pasti. Tapi bukan orangnya yang gagal, prosesnya yang gagal. Oke. Sebenarnya gini, jadi kan Bro Neil nih sudah melewati banyak fase ya. And pasti pernah juga ngelewatin yang kita sekarang ngerasain nih, kenapa takut gagal, takut mulai, gimana mau mulai. So kayak why? Kenapa Bro Neil bisa tahu-tahu mulai gitu? When is the start? Tahu-tahu gue bisa mulai. Karena pada saat gue takut gagal, gue rubah, gue reframe pertanyaannya. Coba lu daripada takut gagal, coba lu biasain diri lu takut sukses. Susah. Lebih susah. Iya kan? Lebih susah. Cara berpikirnya gue balik gitu. Lu, gue punya duit misalnya 10 juta. Terus gue invest, kalau gue gagal gue kehilangan 10 juta. Sekarang gue balik. Kalau gue dapat 500 juta, mau gue kemanain? Ya kan? Jadi definisi takut sukses nih maksudnya gue mempersiapkan diri gue untuk sukses. Jangan sampai gue sukses dadakan tapi gue kagak tahu cara mengelolanya. Yang mana yang lebih seru bro? Takut gagal apa takut sukses? Sukses lah pasti. Ya, tapi dengan konteks pemikiran ke situ ya. Mempersiapkan diri untuk menjadi pantas. Ujung-ujungnya ini kita ngomongin kayak ini yang istilah ada air, ada kapasitasnya. Misalnya contoh kita sebenarnya skillnya cuman
satu cup kecil tapi kita dapat resource sangat banyak. Berarti kan itu udah kelebihan dong. Saya udah pasti tumpah. Berarti emang kita istilahnya belum ada capacity ya buat jadi sukses seperti itu. Yes. Jadi ujung-ujungnya kita harus learn from experience and don't be scared to start. Yes. Keren sih bro. Jadi Bro Neil ada role model gak kalau boleh tahu? Role model gue dulu di umur 17-18 tuh Guy Kawasaki. Dia itu bekerja untuk Steve Jobs. Dia penulis buku Selling the Dream. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab di launchingnya Macintosh. Tahun 84? Yes. Dan gue pas baca buku dia itu, gue amazed banget. Gue amazed banget dengan cara berpikirnya dia. So I was lucky enough to read his book. The second person is Stephen R. Covey. Itu buku semua umat kali ya. Zaman dulu 7 Habits of Highly Effective People. Makin kesininya there are so many books, but those 2 books was the first 2 books that changed paradigma berpikir gua. Itu 2 mentor sejati gua dulu. I look up to them till today. So did they dengan Bro Neil nih baca mereka punya buku, did that push you to create your own business? Yes. Yes. So kita sudah lumayan sih ngomongin tentang mental block anak-anak muda zaman sekarang yang takut nih buat buka bisnis. Nah, mungkin gue ada beberapa pertanyaan nih yang lebih how do we manage our resource sehingga kita bisa menjadi entrepreneurship yang lebih mantap lagi lah. So gue juga suka banget sama si Steve Jobs. Kebetulan tadi Bro Neil ngomong kayak Kawasaki itu ini ya apa namanya kerja sama Steve Jobs ya partner ya. Gue juga lihat si Steve Jobs menurut gue keren banget karena mungkin orang lihat dia tuh sebagai marketingnya sangat-sangat hebat, and he revolutionized the world. Nah menurut gue tuh dia keren banget cara dia manajemennya keren banget. Karena gue pernah denger dia ngomong nih sekali. Jadi kan biasa lihat Steve Jobs pasti kita tunduk sama dia karena wah dia jenius, dia hebat. Tapi ternyata enggak. Dia tuh lihat his team buat bisa diskusi bareng, sparring bareng to create more ideas. Karena kalau misalnya kita jadi otoriter, kita full, kita semua yang control tanpa anak-anak kita yang do the ideas juga, orang-orang yang bagus gak bisa kerja sama kita. Susah, mereka pasti leave. So, what's your take in that? Jadi gini, kembali lagi kalau kita terinspirasi boleh bro. Tapi kita juga harus tahu working environment, education environment di luar negeri sama di Indonesia beda. Jadi pada saat kita masuk ke industri kreatif di Indonesia misalnya gitu, justru sifat mengayomi itu lebih penting. Jadi pertama kita harus menjadi leader yang bisa mengayomi tim. Baru kita bisa menjadi leader yang bisa nge-challenge tim. Karena di Indonesia itu kita punya tradition ya, traditionnya sangat kuat ya. Istilahnya respect to the elders, respect to a higher rank, ya kan? Jadi faktor itu ada gitu. Tapi bukan berarti nggak ada di Indonesia companies yang punya great Western culture, ada gitu. Dan itu very selected people yang memang bisa ke filter. Ya kan. Tapi kalau kita ngomongin in general, tetap kita harus bisa mengayomi dulu because kita perlu bisa memahami emotional state-nya setiap employee kita tuh kayak gimana sih. Generalnya aja, nggak perlu deep because we are leaders. We are not counselors, tapi leaders can be great counselors. Dari situ kita bisa tahu when to push, when to coach, when to challenge, when to brainstorm, who to brainstorm, how to brainstorm. Itu kuncinya. Jadi baik sekali dong faktor-faktornya buat nge-harness the power of people tuh banyak faktornya. Banyak banget. That's why a company tuh harus punya people skill. Karena at the end of the day it's all about people. Business is all about people. That's it. Kayak how do we tahu nih orang-orang ini maunya apa? What's their end goal? How do we compromise with them? Karena ujung-ujungnya we can't please everybody.
Yep. Menurut gue that's the hard part. Iya. Bahkan di dalam tim juga semua orang punya agenda yang beda-beda. Iya. Nggak, kita can't please everybody, yang penting kita bisa menyatukan visi kita aja ke mereka. Iya. Gitu. That's why I call it unified vision. Kan ada small vision, ada big vision. Small vision itu dipakai untuk achieving small goals, milestones, towards the big vision. Dan itu proses filterisasi alam. Proses filterisasi alam. Dan di situ penting sekali melakukan yang namanya introspeksi. Kita harus bisa introspeksi diri kita harus bisa introspeksi tim kita harus bisa introspeksi SOP kita, proses kerja kita, efektif atau efisien, optimum atau maximum. We don't know. We have to introspect, we have to check and recheck, dan itu yang kadang-kadang ke miss out. Jadi Bro Neil percaya nggak sih kalau misalnya yang tadi Bro Neil jelasin, kayak sebuah company itu the heart is the people? Do you believe it? I believe part of it, but I believe the sebuah company itu the heart is the jantungnya perusahaan tuh menurut gue itu adalah di ownernya, punya belief, punya persistence, punya perseverance yang sangat kuat. Karena itu yang menjadi modal kuat, menjadi inspirasi buat tim. If you cannot be a great inspiring person, orang nggak terinspirasi. Orang mager-mageran aja udah. Mager-mageran aja. Jadi buat anak-anak dan semua leader-leader yang ada di sana, lebih baiknya kita harus bisa inspire tim kita dan menjadi orang yang persisten, tahan banting. Iya. Jadi ada something happen, kita harus bisa weather the storm. Iya. Menurut gue jadi itu kunci utamanya ya. Iya. Oke. Keren banget Bro Neil, udah dapat insight banyak sekali ya. Jadi that's it for today. Thank you. Okay, see you in the next episode. Don't forget to follow.